Oke, kita ketemu sebentar untuk belajar firman Tuhan setelah kemarin tertunda Jumat. Nah, sekarang kesempatan yang ada, mumpung ini libur, Nara juga harus selesai upacara, dan Kak Sinta juga bisa ditemui. Kita belajar firman Tuhan sebentar untuk pembelajaran hari ini. Tapi kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan belajar firman-Mu melalui media Zoom ini, Tuhan. Kami berdoa firman-Mu yang boleh kami pelajari ini membangun iman, menambah wawasan, dan memberikan kami pengenalan yang dekat dengan Tuhan makin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini Zoom-nya istimewa dalam peringatan 17 Agustus, peringatan kemerdekaan. Ya, dan kita akan belajar sesuatu tidak menyambung dari yang lalu. Yang lalu pencobaan Tuhan Yesus dua kali, kurang satu kali, tapi kita eh, tunda. Saya mau ajak untuk kita belajar tentang kemerdekaan. Tentu bukan pelajaran sejarah, tapi kemerdekaan di dalam kekristenan. Ya. Kalau mendengar kata merdeka, menurut Nara, merdeka itu apa? Menurut yang Nara tahu, merdeka itu apa? Kan sudah mulai SD, terus SMP juga mendengar merdeka. Merdeka itu apa yang menurut Nara tahu? Bebas. Merdeka itu bebas. Ya, boleh. Kak Sinta, ada pengertian lain atau gimana? Merdeka itu apa? Bebas, Pak. Apa? Bebas. Bebas juga sama. Ya, karena memang merdeka itu sinonimnya bebas. Ya, atau sebenarnya juga di sisi lain merdeka artinya tidak mengalami tekanan dari pihak lain. Ya, di sini pengantarnya saya berikan pengertian merdeka itu apa? Bebas. Ya benar bebas seperti yang kalian sampaikan. Bebas atau lepas dari penjajahan atau kendali orang lain. Kalau bangsa kita bebas dari penjajahan, tapi juga yang namanya merdeka itu lepas dari penjajahan atau dari kendali orang lain. Misalkan seseorang bekerja ikut orang, tapi ketika dia keluar dari pekerjaannya, dia sudah merdeka dari orang. Nara ketika SD, kemudian lulus ke SMP, dia sudah merdeka. Saya bukan anak kecil lagi, bukan anak SD lagi. Sudah jadi anak SMP. Tidak boleh lagi pakai apa, baju putih merah. Sudah merdeka. Ganti dengan yang baru. Kalau bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan beberapa negara. Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Kemudian kemerdekaannya dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945 yang setiap tahunnya kita peringati dengan upacara. Ya, tapi kita akan belajar kemerdekaan menurut firman Tuhan, menurut kekristenan. Apa kemerdekaan itu? Yang pertama, kemerdekaan dari dosa. Bisa Sinta buka Roma 6 ayat 22. Roma pasal 6 ayat 22. Kita belajar mengenai kemerdekaan menurut kekristenan. Roma pasal 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Iya, jadi firman Tuhan menjelaskan bahwa kita ini sudah merdeka dari dosa, dimerdekakan, dilepaskan dari dosa. Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib menebus kita. Karena itu kita dimerdekakan dari dosa. Dulu kita, saya, Kak Sinta, juga Nara, itu adalah hamba dosa. Hamba dosa itu apa? Kalau bahwa kita ini mudah untuk berbuat dosa.
hidup dalam keterikatan. Seharusnya kita ini binasa atau dihukum, tapi Tuhan Yesus sudah menggantikan kita sehingga kita tidak perlu binasa. Coba Nara baca Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang tentunya sudah terkenal bagi anak-anak Tuhan. Nara juga perlu tahu ayat ini supaya mengerti. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan sudah mati di kayu salib menebus kita. Kita dimerdekakan dari dosa. Jadi diambil, dibebaskan dari dosa. Kemudian kenapa? Dulu kita seharusnya dihukum, sekarang sudah tidak. Sudah ketemu Nara? Yohanes 3:16. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, kita seharusnya binasa. Binasa itu mati, binasa itu dihukum, masuk neraka. Tapi sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak perlu menanggung akibat dosa itu. Jadi kemerdekaan yang pertama dari dosa. Kebenaran ini harus kita pahami. Mengapa? Karena banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari kalau hidupnya sudah dibebaskan dari dosa. Kalau dalam iman dan agama lain, agama seberang, orang supaya dia mengalami keselamatan, masuk ke surga, itu berbuat kebaikan, memberi amal. Bahkan tadi saya baca di jalan, supaya dapat rumah di surga, sumbang masjid, dan sebagainya. Memberi amal, melakukan berbagai ritual supaya mendapatkan keselamatan. Kalau di agama lain, kalau sembahyangnya terlambat, tidak sembahyang, wah, itu ancamannya nggak masuk surga. Tapi di dalam kita ini sudah ditebus dari dosa. Kita ditebus dari dosa, kemudian kita pindah menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Jadi dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Apakah ada orang yang benar-benar merdeka, benar-benar bebas dalam hidupnya? Ada enggak, Nara? Bisa enggak orang benar-benar bebas dalam hidupnya? Merdeka dari segala sesuatu? Ada enggak? Atau bisa apa tidak? Kalau menurut Nara, bisa enggak orang benar-benar bebas? Tidak ada aturan, merdeka. Bisa apa tidak? Kalau usah pakai alasan. Bisa apa tidak? Itu aja. Orang benar-benar bebas. Bisa apa tidak? Gak apa-apa, salah nggak? Kalau menurut Nara bisa. Kalau menurut Sinta, bisa enggak orang itu, seseorang benar-benar bebas, merdeka dalam hidupnya? Orang merdeka kan tidak ada aturan, tidak diatur, dia itu bebas semau. Bisa, ya. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang benar-benar bisa bebas, bisa merdeka. Karena ketika lepas dari satu, eh, bukan terikatan ya, lepas dari satu posisi dia terikat pada satu, pihak, dia juga akan dalam tanda kutip mengikatkan diri pada yang lain. Dulu dia hamba seseorang, kemudian ketika merdeka, dia hamba dari orang yang lain. Itu selalu begitu. Cuma bedanya, oh lebih enak yang di satunya. Contohnya, kalau sekarang firman Tuhan kita pelajari, dulu kita hamba dosa, tapi ketika ikut Tuhan Yesus, kita ini jadi hamba kebenaran. Tidak benar-benar, oh saya sudah ditebus Tuhan Yesus, berarti saya juga tidak mau diatur oleh Tuhan Yesus ya. Sama seperti kalau dalam kehidupan kita, tidak ada orang yang benar-benar bebas. Semua kita, meskipun merdeka, Indonesia merdeka, tetap kita ada batasan. Contoh paling sederhana adalah kita semua hari ini masih pakai baju. Jadi kita masih tidak benar-benar bebas. Kita terikat oleh baju. Coba kalau ada orang benar-benar bebas, saya mau bebas dari semuanya, ya tidak usah pakai baju. Bahkan kalau di kamar mandi pun kita tidak pakai baju, masih ada pintunya, masih ada penutupnya, sehingga kita nggak bisa benar.
Artinya apa? Ketika kita bebas dari satu pihak, kita tentu jadi bebas, kita tentu ikuti aturan dari pihak. Misalkan seseorang naik kelas dari SD, dia sudah tidak perlu pelajaran SD, tapi dia juga masih harus sekolah di SMP. Ketika SMP nanti sudah selesai, bebas, merdeka, nggak ikut pelajaran SMP, dia ikut dari pelajaran SMA. Jadi seperti itu bahwa sebenarnya tidak ada yang benar-benar bebas sama sekali. Firman Tuhan pun juga mengajarkan kita bebas dari dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan sebagai gantinya. Karena itu saya tuliskan di sini, kalau sudah merdeka dari dosa, tidak boleh kembali lagi pada kehidupan yang lama. Tidak boleh lagi jatuh dalam dosa. Dulu suka dosanya suka bohongi orang. Nah, ketika sudah bertobat, nah, ikut Tuhan Yesus, tidak lagi boleh berbohong. Kita memang masih bisa berbuat dosa, tapi tidak boleh tinggal di dalam dosa. Beda ya. Orang bisa berbuat dosa dengan tinggal di dalam dosa. Kita masih bisa berbuat kesalahan, tapi tidak boleh uh, melakukan kesalahan itu terus-menerus. Ini yang pertama, bahwa kemerdekaan dalam kekristenan adalah kemerdekaan dari dosa. Itu yang harus kita sadari, karena seringkali kelihatan sederhana, tapi seringkali banyak anak-anak Tuhan yang merasa berdosa, tidak layak hidupnya, dan sebagainya. Padahal kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan yang pertama. Kemudian yang kedua, kemerdekaan itu apa? Kemerdekaan identitas warga kerajaan surga. Nah, kemerdekaan sebagai identitas warga kerajaan surga. Sinta lagi baca Filipi 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ya, yang kedua, kemerdekaan kita adalah sebagai identitas warga kerajaan surga. Kita ini sudah memiliki identitas sebagai warga kerajaan surga. Sejak kapan? Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tandanya kita sudah dibaptis. Itu kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Jadi saya, Sinta, Nara ini adalah kita ini warga kerajaan surga. Kita ini sudah masuk di dalam kerajaan surga. Tinggal nunggu kalau nanti Tuhan panggil kita pulang, kita pasti ke surga. Jadi jangan pernah ragu-ragu. Kita tidak perlu berbuat sesuatu supaya masuk surga. Karena kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Kalian harus yakin bahwa saya ini adalah penghuni kerajaan surga. Saya ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus yang punya surga. Jadi kita sebagai warga kerajaan surga. Tidak mudah-mudahan, tidak juga insya Allah. Atau ya kalau ada kemungkinan masuk surga, kalau enggak ya lihat-lihat nanti. Hidup orang nggak ada yang tahu. Biasanya begitu. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kewargaan kita adalah warga kerajaan surga. Misalkan begini, ada seorang bayi lahir di sini. Terus ketika dia sudah lahir, apa yang dia lakukan untuk jadi warga negara Indonesia? Apa yang dia lakukan oleh bayi itu, oleh anak kecil ini nanti, supaya dia jadi warga kerajaan surga? Ya tidak ada yang dilakukan. Karena ketika dia lahir, dia sudah jadi warga kerajaan surga. Wah, Indonesia, kita adalah warga kerajaan surga. Kita juga kalau sekarang ini warga negara Indonesia. Ketika kita di luar negeri tidak perlu ragu-ragu kalau ditanya orang, kita memang uh, warga Indonesia. Demikian juga kalau orang lain bertanya, kamu yakin kalau mati masuk surga? Kita bisa berkata, pasti. Karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus sebagai yang punya surga. Kalau orang lain yang berkata, iman lain masih ragu-ragu, masih semoga, mudah-mudahan, ya itu urusan mereka. Tapi kita punya kepastian bahwa kita adalah pemilik kerajaan surga. Loh Pak, kok seperti sombong? Bahwa oh kita ini memastikan diri, ya bukan sombong ya, karena kita memang sudah warga kerajaan surga. Masa ketika kita ngomong saya ini warga negara Indonesia, kita sombong. Kalau kita sudah menjadi warga kerajaan surga, yang perlu kita lakukan apa? Ya kita pertahankan.
Jangan sampai kita kehilangan identitas tersebut. Bagaimana identitas itu bisa hilang? Kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus. Kita meninggalkan Tuhan Yesus, nggak mau ikut Tuhan Yesus lagi, ya hilang, kita nggak lagi jadi warga kerajaan surga. Sama seperti orang ketika pindah ke luar negeri, kemudian dia jadi warga negara di luar negeri, ya dia tidak bisa jadi orang Indonesia lagi. Jadi ini yang perlu kita ketahui bahwa kita ini memiliki kemerdekaan sebagai identitas kita warga kerajaan surga. Jadi kalau ditanya dimanapun jangan pernah ragu-ragu bahwa saya adalah warga kerajaan surga. Karena saya pengikut Tuhan Yesus yang punya surga. Jadi kemerdekaan yang pertama, kita dilepaskan dari dosa. Yang kedua, kita diberi identitas sebagai warga kerajaan surga. Dan yang ketiga, yang terakhir, kemerdekaan itu apa dalam kekristenan? Yaitu kemerdekaan untuk datang pada Bapa di surga. Roma 8 ayat 15. Nara bacakan. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, saat kita masih dalam dosa, kita tidak bisa bebas menghadap Bapa di surga sebab ada penghalang. Penghalangnya apa? Dosa. Kita mau berdoa masih takut karena kita masih dosa. Demikian juga bangsa Israel dulu mau datang kepada Tuhan, tidak bisa. Kenapa? Karena belum ada penebusan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada apa-apa mereka minta tolong sama pendetanya yang disebut imam besar. Imam besar ini yang membawa persembahan datang kepada Tuhan. Orang biasa tidak boleh. Tapi sejak Tuhan Yesus disalibkan, pemisah antara manusia dengan Tuhan itu dihancurkan. Dengan cara apa? Ketika kalau kalian tahu ketika Tuhan Yesus disalib, ada tirai bait suci yang sobek. Nah, itu adalah menggambarkan bahwa tidak ada pemisah antara manusia dengan Tuhan. Sejak saat itu kita bisa bebas bertemu Tuhan tanpa perantara. Kita bisa berdoa kapanpun dan dimanapun. Tidak ada masalah. Tidak perlu nunggu tempat tertentu, jam tertentu, apapun juga kita perlu Tuhan, kita boleh datang pada Tuhan berdoa. Tuhan Yesus tolong saya, sekarang saya dalam kesulitan. Tidak perlu nunggu jam-jam tertentu. Kita bisa bebas bertemu. Kita memiliki kebebasan dan kemerdekaan bertemu dengan Bapa di surga. Bukan hanya bertemu, kita juga bisa bebas berbicara, bahkan meminta pada Bapa. Percayakah ketika kita minta pada Bapa di surga pasti disediakan? Nara kalau berdoa minta pada Tuhan Yesus, percaya enggak Tuhan Yesus menyediakan? Sinta, percaya tidak kalau minta pada Bapa di surga pasti disediakan? Masalahnya tidak banyak orang yang meminta pada Tuhan, yang berani meminta pada Bapa. Karena apa? Takut ragu-ragu nanti nggak disediakan, padahal Tuhan sudah menjamin. Oleh roh itu kita berseru, ya apa ya Bapa. Jadi dia itu Bapa kita, kita anak-anaknya. Nah kalau anak minta pada Bapa kan nggak perlu sungkan-sungkan, nggak perlu takut. Apa ada anak yang sungkan minta pada Bapak? Ya, aduh saya sungkan sama Bapak saya sungkan. Tidak bisa sungkan, tinggal bilang, Pak, saya perlu uang untuk beli sepatu misalkan. Bapaknya atau ayahnya atau papanya mungkin bisa saat itu juga memberi, mungkin juga bisa ditunda dulu, tunggu dulu. Tapi kan tidak perlu sungkan-sungkan. Percayalah ketika kita meminta pada Bapa di surga, Dia menyediakan. Asalkan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu sungkan-sungkan. Tapi banyak anak-anak Tuhan saya temui tidak berani meminta. Sungkan nanti kalau takut kalau tidak disediakan. Saya tutup dengan satu cerita. Satu kali, eh, ini nggak saya tampilkan, nanti kalau dibacakan tahu akhirnya. Satu kali, nggak tahu ini kalian pernah atau Sinta pernah dengar apa enggak. Satu kali ada seorang pesulap, dia itu melakukan
atraksi akrobat. Dengan cara apa? Dia naik sepeda, berjalan di tali dari ujung satu ke ujung yang lain. Pernah dengar cerita ini, Sinta? Beneran. Nah, dan dia naik sepeda dari ujung satu ke ujung yang lain. Dia berhasil, padahal di bawahnya adalah sungai yang mengalir, sungai yang dalam. Dia berhasil ke ujung yang satu. Orang-orang penonton bertepuk tangan, bergembira, bersorak-sorai, kagum bahwa dia bisa melewati tali itu dengan bersepeda. Kemudian dia akan melakukan challenge ke ujung yang berikutnya lagi, balik lagi. Dia bertanya pada penonton, apakah kalian percaya saya bisa melewatinya lagi, balik ke ujung sana? Wah, semua berkata, pasti, percaya, sanggup, bisa. Nah, karena apa? Sudah terbukti. Dia berjalan dari ujung yang tadi ke yang sekarang. Sekarang maunya balik lagi ke ujung yang sebelum. Mereka percaya, tapi ketika ditanya balik, adakah di antara Anda yang mau saya bonceng dengan sepeda saya? Oh, semua langsung diam, tidak berani. Semua berkata, oh jangan saya tidak berani, saya takut nanti kecemplung sungai mati. Nah, atau yang lain, saya tidak berani, jangan saya takut. Saya masih muda, umur saya masih panjang. Yang tua juga, oh jangan, usia saya tinggal sedikit, jangan nanti ada apa-apa. Tidak ada yang berani, nggak ada yang berani. Daripada satu anak kecil umur 10 tahun berkata, Om saya mau ikut dibonceng. Wah, orang berkata, jangan bahaya nak. Tapi dia mau memberanikan diri. Jika dia naik sepeda, dibonceng sama bapak itu sampai ke ujungnya. Semua orang awalnya menahan napas, deg-degan, takut kalau jatuh. Tapi di ujung yang satunya, ternyata anak ini berhasil dibonceng dengan selamat. Dan semua bertepuk tangan, mengungkapkan kekagumannya pada pesulap. Tapi ada satu orang yang penasaran berbisik berkata, kamu kok mau dibonceng orang itu? Kenapa? Kira-kira jawabannya apa? Sinta akan pernah tahu cerita. Apa? Itu bapaknya, Pak. Iya, pesulap itu, anak ini berkata, pesulap itu bapak saya sendiri. Dan orang itu, oh makanya. Kenapa anak ini berani? Karena pesulap itu adalah bapaknya sendiri. Jadi dia akan yakin bahwa bapak itu tidak akan mencelakakan dia. Bahwa bapaknya tidak akan membuat dia binasa atau mati atau celaka menceburkan ke sungai. Sekalipun ada bahaya dia cebur ke sungai, bapaknya akan tanggung jawab, akan mencarinya. Tapi dia yakin bahwa bapaknya sama. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Jangan pernah ragu-ragu, minta pada Tuhan. Minta pada Dia apa yang menjadi keperluan kita. Kalau Dia sudah menyatakan diri, minta akan disediakan. Karena kita anak, ya jangan ragu-ragu. Dia akan sediakan. Mungkin saat itu juga, atau mungkin nunggu waktu besoknya, atau beberapa waktu kemudian. Yang pasti ketika kita minta pada Tuhan, Dia sediakan. Oke. Nara ada sesuatu, berdoa minta pada Tuhan. Kak Sinta juga berdoa pada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Dia sanggup menyediakan terbaik. Ya, itu sharingnya supaya tidak terlalu berpikir yang kaku. Nah, sharingnya adalah ini kan dalam suasana kemerdekaan. Apa kesan yang kalian ingat, yang kalian dapatkan kalau masuk di suasana kemerdekaan, peringatan kemerdekaan, misalkan pernah upacara terus ngalami apa, atau misalkan pernah ikut lomba, nah, ceritakan mungkin pas lomba menang atau kalah atau apa. Nara bisa bercerita. Kalau dari saya dulu, saya bercerita kalau 17-an itu yang saya ingat, eh, saya suka membaca proklamasi kemerdekaan. Jadi saya itu paling suka kalau waktu upacara membaca proklamasi. Setiap tahun saya dulu ditugaskan. Senang sekali. Tapi berikutnya kan sudah tidak lagi bertugas di sekolah sana. Jadi saya tidak lagi membaca proklamasi. Tapi saya senang sekali kalau
baca proklamasi karena kelihatan gagah, kelihatan senang. Tapi kalau lomba, saya tidak pernah suka karena pasti kalah karena saya orang yang tidak suka lomba-lomba kalau 17-an. Kalau bisa menghindar, kalau terpaksa ikut, saya pasti kalah. Itu kalau Nara, apa yang dikesan waktu 17-an? Ikut lomba atau apa? Silakan. Ikut lomba. Ya, lomba apa yang pernah diikuti? Yang kamu punya kesan? Waktu lomba apa, terus ternyata jatuh, atau apa lomba ternyata menang. Yang apa menurut kamu berkesan? Atau lomba makan kerupuk, atau cari belut, atau apa? Kan cukup. Oh, menang apa kalah? Kalah. Kalah. Kerupuknya sempat dimakan pada sempat. Karena waktu 17-an biasanya kita terkesan ada lomba-lomba. Kak Sinta, ada kesan kalau masuk di 17-an Lomba-lombanya sih, Pak. Sama orang-orang yang tampil gitu. sama sering tampil. Enggak, orang-orang yang tampil suka Orang yang tampil. ngeliatin. Sinta pernah tampil juga. Enggak. Pernah ikut lomba apa yang menurut kamu, wah ini saya paling ingat. Itu sih, Pak, lomba kelompok estafet tepung. Estafet tepung. Ya, yang di kebelakangin itu. Oh, di mana itu? Dulu di Kota Baru. Di kota. Menang apa kalah? Lupa, Pak. Nah, Udah pokoknya lama banget. pokoknya seru ya, lucu. Iya. Oke, oke. Ya, jadi itu yang kita pelajari hari ini mengenai kemerdekaan di dalam Kristenan. Tuhan itu sudah menebus kita dari dosa. Dan juga yang kedua, kita adalah warga kerajaan surga. Ketiga, kemerdekaan kita punya Bapa di surga yang sediakan apa yang kita doakan, yang kita minta. Kita punya seorang Bapa, kita punya Bapa di surga, figur yang mengasihi kita, yang dekat dengan kita. Oke, itu untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Terakhir yang lalu yang berdoa cinta ya. Sekarang Nara, Mari kita berdoa. Kami baru saja menyelesaikan komsel pada siang hari ini dan setelah lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Yesus, amin. amin. Terima kasih, Cinta Nara. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.